Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita masih menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Haleluya. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Dikisahkan di sana ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus mohon belas kasihan Yesus, dan akhirnya Alkitab berkata dalam ayat 41, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan mulai menjamah orang sakit kusta itu, dan orang sakit kusta itu pun disembuhkan Tuhan. Seorang sakit kusta adalah seorang yang dikatakan dalam kitab Imamat adalah seorang yang tidak kudus dan najis. Seorang yang tidak kudus, najis ini menyentuh sesuatu yang kudus, maka sesuatu yang kudus menjadi tidak kudus. Tapi di sini katakan bahwa seorang yang sakit kusta ini berani datang kepada Yesus dan meminta Yesus menahirkannya. Yesus adalah pribadi yang maha kudus, pribadi yang mau pedulikan seorang yang sakit kusta ini. Kita tahu bahwa seorang yang sakit kusta adalah seorang yang dikucilkan, seorang yang dipisahkan dari orang-orang yang lainnya dan najis. Tidak ada seorang yang pun yang berani mendekati bahkan menyentuh seorang yang sakit kusta. Namun Alkitab berkata Yesus menjamah seorang yang sakit kusta tanpa hand sanitizer, tanpa sarung tangan, tetapi Yesus menjamah seorang yang sakit kusta ini dan disembuhkan. Tidak ada seorang pun yang mau mendekati seorang yang sakit kusta ini, namun Yesus mau mendekati, menjamah, memulihkan, menyembuhkan seorang yang sakit kusta ini. Setelah dia disembuhkan, setelah dia dijamah oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan, perubahan terjadi. Orang yang sakit kusta ini bisa mendekat kepada orang yang lainnya dan mulai menceritakan kabar baik tentang apa yang dialami dan apa yang terjadi oleh Yesus. Ayat 45, Yesus mulai mengundurkan diri. Yesus berada di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, dan mulai memisahkan diri dari orang-orang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di sini ada sebuah perubahan terjadi. Yesus sedang menggantikan posisi seorang yang sakit kusta ini. Yesus bukan hanya mau menyembuhkannya, bukan hanya mau menyelamatkannya, Yesus juga mau menggantikan posisinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita ada sampai saat ini adalah seorang yang menikmati segala kebaikan Tuhan. Yesus sudah menggantikan posisi kita. Yesus mau menyembuhkan segala sakit penyakit kita, membenarkan kita, dan Yesus dijadikan kutuk karena dosa kita. Yesus menanggung segala sakit penyakit kita dan kesembuhan menjadi bagian kehidupan kita saat ini. Seorang yang sakit kusta ini berani meminta kepada Tuhan belas kasihan Tuhan, belas kasihan Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini mari kita minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas kehidupan kita, sehingga segala yang baik kita boleh menikmati hari lepas hari semata-mata karena kasih karunia, karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Jikalau saat ini tidak ada belas kasihan dari manusia, tidak ada belas kasihan dari orang-orang sekitar kita tentang apa yang kita alami saat ini, percayalah ada belas kasihan Yesus Kristus yang tersedia bagi kita. Ada belas kasihan, pertolongan, kemurahan Tuhan tersedia bagi setiap kita. Mohon belas kasihan Yesus Kristus, mohonlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tersedia bagi setiap kita. Kita juga adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang menerima kebaikan Tuhan semata-mata karena segala yang tidak baik sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Yesus menggantikan posisi kita, dan saat ini mungkin kita sedang mengalami persoalan, mengalami situasi yang sulit, tapi kita percaya Yesus menggantikan posisi kita. Keberhasilan, pertolongan, pemeliharaan, berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Bahkan kesembuhan menjadi bagian juga dalam kehidupan kita. Keselamatan, pertolongan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti seorang yang sakit kusta, seorang yang menerima kebaikan Tuhan semata-mata karena juga Yesus yang sudah menggantikan posisi di atas kayu salib. Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Yesus yang menggantikan posisi kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah menggantikan posisi kita. Saat ini kita mengalami kebaikan. Saat ini keberhasilan, pertolongan, pemeliharaan menjadi bagian kehidupan kita. Bapak Ibu yang sakit, kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu. Saat ini kita mengalami kekurangan, sekarang kita mengalami kesulitan, kesukaran. Percayalah, Yesus sedang menggantikan posisi kita. Yesus mau menolong kehidupan kita. Yesus mau pedulikan kehidupan kita. Yang saat ini mungkin kita sedang mengalami persoalan dalam rumah tangga, di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Kita percaya bahwa Yesus sedang menggantikan posisi kita saat ini, dan keberhasilan menjadi bagian kehidupan kita. Pertolongan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Keselamatan menjadi bagian kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini kita seperti seorang yang sakit kusta, kehidupan kita terpisah daripada yang lainnya. Mungkin tidak ada seorang pun yang pedulikan kita, tidak ada seorang pun yang mau mendekati kehidupan kita hari ini. Mungkin karena kegagalan, mungkin karena usaha kita bangkrut, mungkin karena kehidupan kita yang sekarang ini dilanda oleh pandemi. Seperti seorang yang sakit kusta ini dikucilkan, dibiarkan, bahkan najis. Tidak
tidak ada seorang pun yang berani mendekati mereka. Tetapi Alkitab berkata Yesus mau menolong, Yesus mau menyelamatkan, Yesus bahkan mau menggantikan posisinya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, seberat apapun yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan mau menggantikan posisi kita. Yesus mau menyelamatkan kita. Apa yang tidak manusia bisa lakukan, Yesus bisa lakukan. Kita bisa melihat di sekitar orang-orang sakit kusta tidak mau pedulikan dia, tidak mau menyentuh dia, tidak mau menyelamatkan dia, tidak mau menolong dia. Tetapi Yesus mau menolong dia, Yesus mau menyelamatkan dia. Bahkan Yesus juga mau menggantikan posisinya. Ini adalah sebuah penggambaran dari Injil. Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, Yesus bukan hanya menolong kita, tetapi Yesus juga mau menggantikan posisi kita. Yesus bersedia menolong kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini percayalah kesembuhan, pertolongan, pemeliharaan, berkat Tuhan, keberhasilan, pertolongan Tuhan tersedia bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya.